Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Safira Dwi Firdayanti dari Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Pontianak dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya di sini izinkan saya akan membahas materi dari kelompok pertama, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang mana materi ini merupakan salah satu pokok pembahasan dari mata kuliah kita, yaitu sejarah dan ilmu pendidikan Islam yang diampu oleh Ibu Kartini MPD dan juga Bapak Salim MPD. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi intinya, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin ini ialah khalifah sesudah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin suatu negara dan bertanggung jawab atas negara tersebut. Jadi pada masa Khulafaur Rasyidin ini terdapat 4 khalifah, yaitu yang pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq, dan yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas 2 khalifah khusus secara terperinci yang saya sebutkan tadi, yang ketiga dan keempat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Oke. Baiklah. Sekarang saya akan membahas tentang biografi singkat dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Ayah Utsman bin Affan ini bernama Affan bin Abi al-As dan ibunya bernama Arwa bin Quraisy. Ayahnya ini dikenal sebagai seorang pedagang kaya raya yang sudah meninggal dunia saat Utsman bin Affan masih muda. Sementara nenek dari ibunya yang bernama Al-Baidah binti Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni saudari kembar dari Abdullah, ayah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ia merupakan salah seorang yang menerima Islam di awal perjalanan dakwah Islam. Utsman bin Affan ini sejak kecil dikenal dengan sosok yang baik dan jujur serta rendah hati. Dan ketika dia sudah beranjak dewasa, ia merupakan sosok yang berpengaruh di Jazirah Arab. Utsman bin Affan juga merupakan khalifah ketiga setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab. Masa pemerintahannya ini berlangsung selama 11 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan ini termasuk yang paling lama, yaitu kurang lebih 11 tahun, yaitu dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan ini masuk Islam atas ajakan dari Abu Bakar yang merupakan sahabat dekatnya. Kepribadian Utsman yang luhur itu meningkat lagi setelah beliau masuk Islam, dan juga kekayaan yang beliau miliki juga dipergunakan sebagai modal perjuangan untuk menegakkan ajaran Islam. Selanjutnya, di sini saya akan membahas dan akan menyebutkan prestasi kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Prestasi yang pertama yaitu Utsman bin Affan melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran yang sangat berpengaruh di pendidikan Islam. Dan yang kedua, merenovasi Masjid An-Nabawi. Dan juga yang ketiga, pembentukan militer angkatan laut pertama. Dan juga yang keempat, perluasan wilayah Islam.
seperti di Suriah, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, pelaksanaan pendidikan Islam tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Seperti pendidikan pada masa ini hanya melanjutkan dari yang ada sebelumnya. Ada sedikit perubahan yang mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu para sahabat besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpengaruh dan dekat sekali dengan Rasulullah. Pada masa Khalifah Umar, tidak diizinkanlah mereka meninggalkan kota Madinah. Maka pada Khalifah Utsman, mereka diizinkan untuk keluar, diberikan sedikit kelonggaran untuk keluar dari Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Di daerah tersebutlah mereka mengajarkan ilmu-ilmu keislaman yang mereka miliki dan mereka dapatkan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebijakan dari Khalifah Utsman ini berpengaruh besar sekali dan manfaatnya bagi pelaksanaan pendidikan Islam di daerah-daerah yang baru. Jasa besar Khalifah Utsman bin Affan dalam sejarah pendidikan Islam salah satunya juga membukukan sebuah Al-Quran dan menyatukan bacaan Al-Quran umat Islam yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena bertambahnya daerah kekuasaan Islam sehingga menyebabkan umat Islam berlainan dialek dalam membaca Al-Quran. Pendidikan Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan ini bersifat statis dan tidak mengalami perkembangan yang begitu banyak karena pada masa Utsman ini disibukkan oleh hal-hal yang lainnya. Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah dan ia juga dimakamkan di perkuburan Baqi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas khalifah yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, sebelumnya di sini kita akan membahas tentang biografi singkat dari beliau. Jadi, Ali bin Abi Thalib ini merupakan putra dari Abu Thalib, seorang paman dan yang mengasuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak sang kakek meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu dari Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali juga tergolong pada keturunan keluarga Hamsyimiyah sama dengan keturunan Nabi Muhammad. Ali lahir sekitar 13 Rajab 23 sebelum Hijriah atau 599 Masehi. Sejak kecil ia selalu bersama Nabi, sehingga masa kecilnya itu Ali tumbuh dalam pengasuhan dan bimbingan Nabi. Nabi Muhammad sangat menyayanginya seperti anaknya sendiri dan menikahinya dengan putri bungsu Rasulullah. Sepeninggalan dari Utsman bin Affan, sebagian kaum muslimin menginginkan Ali bin Abi Thalib naik sebagai khalifah keempat, tetapi pada mulanya Ali menolak. Tapi pada akhirnya Ali mau menerima setelah mendapat desakan dari sebagian kaum muslimin. Naiknya Ali menjadi khalifah juga tidak disetujui oleh Bani Umayyah yang merupakan keluarga terdekat dari Utsman bin Affan. Di sini adapun kebijakan dan strategi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu penggantian pejabat sebelumnya pada masa Utsman bin Affan, dan yang kedua penarikan kembali tanah hadiah dari Utsman bin Affan. Yang ketiga menghadapi para pemberontak. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini telah terjadi berbagai
kekacauan dan juga pemberontakan, sehingga di masa ia berkuasa, pemerintahannya kurang stabil. Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam juga mengalami hambatan dan juga gangguan. Dengan demikian, pendidikan pada zaman 4 khalifah pada masa Khulafaur Rasyidin ini belum berkembang seperti masa-masa sesudahnya. Pelaksanaannya juga tidak jauh berbeda dengan masa Nabi Muhammad SAW yang menekankan pada baca tulis dan ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan juga hadis. Ini juga disebabkan oleh konsentrasi umat Islam terhadap perluasan wilayah Islam dan terjadi pergolakan politik khususnya pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari kelompok 1, yaitu sejarah pendidikan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.